Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maharledi Nama, BP 181152-1004, mengikuti praktikum model kelas 03. Jadi untuk kali ini saya akan mempresentasikan implementasi dari query fungsi spasial modul 10 yang sudah saya buat pada pertemuan sebelumnya. Mungkin langsung saja. Dalam implementasi modul 10 kali ini kita diwajibkan menggunakan salah satu dari dua fungsi yang diberikan dalam setiap fungsi yang kita tambahkan. Jadi dalam modul 10 ini kita diwajibkan untuk menambahkan 3 fungsi baru dari fungsi-fungsi yang sudah ada sebelumnya. Dalam setiap fungsi tersebut kita diwajibkan untuk memiliki satu dari dua fungsi spasial ini. Pertama ada distance. distance ini merupakan fungsi spasial yang nantinya akan memberikan output berupa jarak dari suatu titik ke titik lainnya. Tidak hanya titik, kondisi yang diberikan juga dapat berupa geometri maupun bangun datar. Jadi ini ada jarak antara A ke B. Kemudian selanjutnya ada contain. contain ini merupakan fungsi spasial di mana yang nantinya outputnya itu bernilai true atau false. Jadi fungsinya itu untuk mencari apakah suatu titik itu berada di dalam titik lainnya. Sama seperti fungsi distance tadi, titik tidak harus titik yang bisa menjadi kondisinya, bisa juga bangun datar atau poligon lainnya. Kemudian within kurang lebih sama seperti contain, yang berbeda hanya penempatan kondisinya. Kalau pada contain itu kita memastikan bahwa titik B itu berada di dalam titik A. Sedangkan untuk within ini kita memastikan bahwa titik A itu berada di dalam titik B. Oke, mungkin langsung saja ke fungsional yang akan kita tambahkan. Sebelumnya ada tabel relasi dari database yang kita gunakan. Untuk fungsi yang saya tambahkan itu saya hanya menggunakan beberapa tabel. Jadi ada tabel yang saya gunakan itu ada tabel len, kemudian ada len owner, selanjutnya ada owner, kemudian ada tabel building. Mungkin langsung saja kita masuk ke fungsional pertama yang saya tambahkan. Jadi fungsional pertama yang saya tambahkan yaitu fungsi untuk menampilkan informasi dari bangunan atau rumah yang berada pada tanah dengan ID yang diminta. Jadi kita hanya masukkan ID yang kita inginkan, nanti akan ditampilkan informasi dari kondisi bangunan yang berada di tanah tersebut. Jadi dalam fungsional ini kita akan menggunakan fungsi spasial contain, di mana kita akan mengecek apakah kita akan mengecek nanti dengan menggunakan ID dari bangunan, ID dari tanah, kita akan mencari kondisi dari bangunan yang ada di atas tanah dengan ID yang kita inginkan tersebut. Manfaatnya adalah dengan fungsi ini kita hanya perlu untuk memasukkan ID dari tanah yang ingin kita cari. Nanti outputnya itu akan menghasilkan kondisi dari bangunan-bangunan yang ada daripada ID tanah kita inputkan. Mungkin kita langsung saja. Untuk fungsi pertama kita kopikan dulu. Kita langsung masuk ke workbench. Kita langsung paste. Jadi mungkin sedikit penjelasan dari query-nya. Nanti yang kita select atau kita tampilkan itu adalah nomor rumah, kemudian kondisi rumahnya, alamat, serta geom dari rumah tersebut berdasarkan dari apakah bangunan tersebut berada di tanah yang ID-nya kita minta. Untuk fungsional ini kita akan minta ID dari K04. Langsung saja kita run. Nanti akan tampil ini nomor rumahnya, ini kondisi rumahnya adalah ini, kemudian
alamat atau address, nanti akan juga tampil geometrinya. Itu untuk fungsional pertama ini kita akan menggunakan stContain, di mana stContain ini akan mengecek apakah rumah tersebut berada di dalam ID tanah yang kita minta. Kemudian nanti setelah dicek baru ditampilkan kondisi-kondisi dari informasi-informasi dari bangunan yang ada di tanah tersebut. Mungkin itu yang pertama. Kemudian selanjutnya fungsional kedua. Nah, untuk fungsional kedua ini saya menambahkan fungsi untuk menampilkan informasi 3 tanah terdekat atau 3 coupling tanah terdekat dengan tanah ID yang kita minta berdasarkan dengan jarak dari ketiga coupling tanah tersebut dengan ID yang diminta tersebut. Jadi kita akan masukkan ID dari coupling tanah yang kita inginkan, nanti akan ditampilkan 3 coupling tanah yang terdekat berdasarkan jaraknya. Nah, untuk fungsional ini kita akan memakaikan fungsi spasial stDistance, di mana kita akan mengecek jarak dari titik dari coupling dengan ID tanah yang kita minta dengan coupling lainnya. Ini akan ditampilkan tiga coupling tanah terdekat. Langsung saja kita coba. Nah, yang pertama kita kopikan dulu. Langsung kita paste di Workbench. Nah, untuk fungsional kedua ini kita masih sama menggunakan ID tanah K04. Nanti yang ditampilkan itu semua informasi terkait dengan coupling tanah terdekat tersebut. Oke, langsung aja kita cobakan. Nah, ini adalah beberapa coupling tanah terdekat dari ID K04. Ada ID, kemudian nama coupling tanahnya, kemudian ada geomnya serta jaraknya. Kita hanya menampilkan 3 teratas. Nah, di sini kita menggunakan stDistance, di mana kita akan mengecek untuk kondisi A-nya itu tanah dengan ID yang kita minta, kemudian selanjutnya geom dari tanah berdasarkan coupling tanah terdekat berdasarkan jarak yang kita minta. Itu untuk fungsional kedua. Mungkin yang terakhir, fungsional terakhir itu fungsional ketiga. Fungsional ketiga ini kita menampilkan informasi bangunan beserta geom berdasarkan inputan berupa nama pemilik. Nah, di fungsional ini kita akan menggunakan fungsi spasial stContain juga. Namun dengan beberapa penambahan, kita akan menggunakan query join. Karena seperti yang kita tahu, informasi bangunan itu bisa kita dapatkan melalui fungsi spasial stContain dengan tabel tanah. Nah, selanjutnya kita ingin inputannya itu berupa nama pemilik. Jadi kita harus melakukan join antara tabel tanah dengan tabel landowner. Kemudian tabel landowner ini dengan tabel owner. Kenapa ada tabel landowner? Karena seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa kalau ada hubungan antara relasinya itu many to many, kita harus menambahkan tabel tabel relasi di dalam, tabel detail di antaranya. Nah, itulah fungsi dari tabel landowner tersebut. Mungkin biar lebih gampang penjelasannya, kita langsung aja ke query-nya. Kita copy dulu query-nya. Langsung kita paste di Workbench. Nah, sebelumnya itu manfaat dari query-nya ini adalah sangat memudahkan user nantinya untuk mencari informasi tentang bangunan hanya dengan menginputkan nama dari pemilik tanah. Nah, misalnya kita mau cari nama pemilik tanahnya si Budi gitu. Kita tinggal input nama Budi, kemudian nantinya akan ditampilkan semua bangunan yang ada di tanah yang dimiliki Budi tersebut. Nah, kemudian sesuai penjelasan saya sebelumnya, kita akan menggunakan beberapa fungsional join. Pertama, untuk fungsional untuk joinnya itu kita akan melakukan join antara tabel land dengan tabel landowner. Kita akan melakukan joinnya pada ID dan juga land ID. Kemudian tabel landowner itu kita joinkan lagi dengan tabel owner pada owner ID dengan owner
.id-nya. Nah, input yang kita inginkan itu kan tadi adalah nama. Jadi kita tinggal masukkan kondisi owner where owner.name sama dengan nama yang kita inginkan. Kita ingin mencari bangunan dengan nama pemilik tanah itu Budi. Nah, di sini kita sebelumnya menggunakan fungsional spasial stcontain. Kita coba run. Nah, akan tampil semua informasi terkait dengan bangunan yang ada di atas tanah yang dimiliki Budi. Seperti ini. Yang pertama tampil ada ID dari bangunan tersebut, kemudian ada nama bangunan, ada alamat bangunan, nomor bangunan, KTP, semua informasinya termasuk juga kondisi, kemudian dari geometrinya juga. Ini karena kita menggunakan database dari praktikum sebelumnya, jadi ada beberapa data yang lainnya juga. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan praktikum kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.